Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, paling nikmat kita di pinggir kali nih Pak Ustadz. Iya, iya. Duduk santai menikmati suasana alam, terus sambil ngopi Pak Ustadz. Iya Ya. nggak? Kita ngopi dulu nih Pak Ustadz. Ya, siap, Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz, Ya. sekarang ini kan lagi viral soal ada fenomena kasus Vina. Oh, yang Ya, anak muda itu. Anak muda yang baru terungkap setelah sekian tahun baru terungkap kembali. 8 tahun lalu. Ya, viral lagi dan itu beritanya udah sampai mana-mana. Ya. Di masyarakat timbul tuh pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ada yang menganggap, oh ini pasti disembunyikan. Oh ini kenapa bisa begitu? Ini pasti ada sesuatu yang lain di balik peristiwa ini. Ini pasti anak-anaknya. Nah itu kan berbagai Terlalu macam banyak spekulasi. spekulasi. Ya. Nah saya bicara ini bertanya pada Ustadz nih. Ya. Bagaimana Pak Ustadz sebagai kita nih umat Ya. Muslim, sebagai Muslim umat Islam melihat kejadian seperti ini. Nah, dalam Baik. pandangan Islam seperti apa tuh Pak Ustadz? Oh ya, dalam perspektif Islam, persoalan ini tentu tidak terlepas daripada akhlak. Oh Allah. Akhlak, moral, dan didikan. Karena akhlak dan moral itu semua bernuansa daripada didikan. Ya, Didikan yang paling, skop yang paling kecil itu adalah keluarga. dari keluarga dulu nih Dari Ustadz. keluarga. Oke, nggak usah bicara keluarga Ya, dulu. sikap individu, Ya. rumah tangga, Betul. masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi inilah yang membuat satu fenomena kehidupan yang kemudian imbasnya selalu di masyarakat karena dari keluarga. Oh, dari keluarga Pak Ustadz. Dari keluarga. Dan Al-Quran sangat menyinggung itu. Al-Quran menetapkan itu dalam satu rumus kekuatan mendasar terkait dengan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena penderitaan yang kita bahas kemarin, Der, Ya, bahwa orang kalau sudah menderita itu berarti di dunia sudah merasakan bagaimana penderitaan. neraka itu, Ah, penderitaan itu. Ah. Nah, terkait dengan fenomena Vina Ya. dengan judul film Vina 7 hari. Oh, ada film Ada juga. judulnya, Ya. ada judulnya itu, Vina sebelum 7 hari. Ya. Nah, itu yang selalu diperbincangkan publik, baik dari tingkat podcast Ya. sampai kepada tingkat lawyers yang paling Membicarakan soal iya, ini. Iya, itu. Iya. Kita tidak perlu terlalu menyinggung Persoalan itu. pro kontra antara dua kubu ini, Iya. karena kita bukan aparat satu, Dan kita bukan ahli hukum. kita bukan ahli hukum, Sebagai umat Islam yang memandang gitu. ya, tapi kita menyikapinya dalam fenomena kehidupan. Bagaimana ini tidak terjadi lagi Iya. dalam konteks kehidupan kita, secara khusus rumah tangga kita dan keluarga kita. Karena ini brutal sekali, Der. Oh iya benar. Brutal. Kita banyak nonton film-film Meksiko, kita banyak Oh. nonton film-film Oh itu sadis-sadis tuh. sindikat. Oh, sadis, tapi Iya. dewasa. Iya. Ini persoalannya ukuran usia. Oh yang melakukan itu orang dewasa di Orang film-film. dewasa. Mafia-mafia itu. Mafia-mafia, apa kartel, narkoba, Iya. dan lain sebagainya. Jadi sindikat-sindikat seperti itu tidak asing kita lihat di Asia, di Hong Kong, di mana-mana. Seperti itu. Tidak asing seperti itu. Tapi yang terjadi di Indonesia ini justru adalah anak-anak yang Di bawah umur lah istilahnya. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini betul-betul fenomena yang sangat menyita perhatian publik dan bahkan Iya. akhlak kita tergerus habis Iya betul dengan Ustaz. persoalan ini. Iya, iya. Nah, itu dia. Ya, jadi kembali lagi ke masalah keluarga itu kan anak-anak itu Iya. masih belum dewasa. Ya, Terus kok bisa melakukan hal yang seperti itu? ya. Berarti pendidikan agama itu penting banget di dalam Penting sekali. Al-Quran. Tadi saya katakan dari keluarga dulu, baru dia keluar Iya. ke masyarakat. Masyarakat, bangsa dan negara. Begitu. Jadi yang paling utama adalah orang tua dong yang memberikan Ya, ibu Ibu ya, yang paling utama. Pendidikan karakter itu adalah dari seorang ibu. dari si ibu. Dia dari 9 bulan dia bawa itu, Mm-mm. dari kandungan sampai dia tumbuh tuh anak lahir. Begitu. Jadi hitam putih ibu ya. Ibu yang bertanggung Lalu jawab. peran ayah apa? Karena Ustaz? dia mencari nafkah, dia memberikan didikan, Iya. dan dia tegas. Itu. Ya. Ketegasan bukan pada ibu, Tapi- tapi ketegasan pada seorang ayah, Ayah. figur seorang Tapi ayah. kan banyak juga seperti itu Pak Ustadz. Di rumah Oke. dia alim. Betul. Waktunya sholat. Betul. Tapi begitu dia keluar bergaul dengan teman-temannya, hilang tuh semua Pak Ustadz. Ya, karena ayah tidak tegas. Maksudnya tinggal tegas gimana Pak? Kalau ayahnya tegas, insya Allah anak-anak itu akan takut. Mungkin kan takut di rumah, tapi di luar mungkin lingkungan Pak Ustadz, apa pengaruh lingkungan? Tidak bisa. Kalau orang tuanya tegas, ibunya tegas dan jadi contoh atas anak-anak, anak-anak tidak akan melakukan hal itu. Lingkungan nggak pengaruh? Nggak pengaruh.
Tapi kan banyak orang bilang, wah itu karena lingkungan, anak-anak Ibarat ikan, Iya. hidup di laut. Iya. Tapi kalau kita gigit ikan itu, belum tentu asin. Padahal di laut bergaram. Iya, artinya dia tidak terpengaruh oleh Tidak terpengaruh. suasana yang itu. Kalau Karena kita sudah khawatir, basicnya udah dididik dulu di rumah. diperkuat oleh keluarga. Ya, Diperkuat. ya, yang mendasar Pak Ustadz ya, Iya. di keluarga nih ya, kembali lagi kan kepada orang tua. Apa sih yang harus diutamakan kepada si anak, pendidikan agama apa dulu? Apa sholatnya atau yang lainnya Pak Ustadz? Semua diperkuat. Yang pertama, yang paling utama adalah sholat. Afdolul amalu as-sholatu khams. Amal paling utama adalah sholat 5 waktu. Iya. Ajarkan itu, tanamkan itu. Dan yang kedua, saya selalu bilang, jangan pernah mengambil atau mencuri barang orang. Yang kedua itu. Yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, tak perlu jadi diri orang lain. Nah, kalau itu sudah ditanamkan, biarkan saja. Kalau dia berbuat negatif. Saya sampai bilang anak saya, kita sekarang sudah masuk Islam. 3 hal yang kalian harus lakukan. Pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Iya. Yang kedua, jangan mencuri barang orang. Yang ketiga, jadi dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri orang lain. Kalau kamu nanti di kemudian hari jadi pejabat, Iya. jadi pejabat yang betul-betul pejabat. Jangan Iya. pejabat berarti penjahat. Iya. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul-betul penjahat, yang kaliber, yang jago. Iya. Penjahat yang dihargai oleh Pejabat. pejabat. Nggak apa-apa kamu jadi penjahat. Tapi kamu jangan berhati pejabat. Yang susah di Indonesia ini kan pejabat tapi hati penjahat. Wa Iya, iya. kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiro Iya. mujrimina liyamkuru fiha. Jadi ada sebagian di antara kamu, kata Allah, kami jadikan sebagai penipu, pembohong, penjahat di satu negeri untuk menipu negeri itu. Dan ini yang terjadi. Nah, ini kita harus waspada kalau kondisi kayak begini. Dan Pak saya Ustadz. kasih pilihan. Jadi nggak hanya sebagai orang tua, di sekolah juga mungkin itu, Iya, Pak Ustadz. saya Ustadz. tidak soalim, Der. Iya. Kalau kamu jadi pejabat betul-betul pejabat. Iya. Kalau mau jadi penjahat, jangan penjahat kacangan. Jangan kayak mafia-mafia Wah, itu. itu sekali kau hantam itu luar negeri Oh triliunan. iya, itu ini aja apa namanya, misal kan, Iya, kita bukan berarti kita menyuruh anak itu menjadi penjahat. Kalau Itu ini contoh. ini mah bukan penjahat ini. Ya. Ini bajingan kurang ajar, ini biadab. Kita Iya. kan biadab ini. Sudah melampaui batasan. Bagaimana kisah 65 itu? Lebih dari sadis ini. Tuh, itu ya. Diperkosa, dibully, Allah. Oh, sudah semuanya lah Pak Ustadz ya. Wah, takut. Ya, nah ini sebelum kita ini apa Iya. kita beralih ke yang lain Pak Ustadz, ini Iya. pesan nih Pak Ustadz buat anak-anak Indonesia nih, anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak, dan juga pesan kepada orang tua supaya hal ini tidak terjadi lagi, Betul. kebejahatan ini tidak terjadi lagi, kebiadaban ini tidak terjadi lagi. Apa Pak Ustadz? Bisa buat Pertama, teman-teman. reformasi hukum harus diperkuat. Hukum itu harus diperkuat di kalangan kepolisian, dan hukum juga diadat di masyarakat. Iya, iya. Bahwa melihat ada fenomena geng motor atau apa itu. Oh iya, itu itu. kan isu geng motor. Itu kan teman-temannya. Ya. Kalau di satu daerah ada hal seperti itu, masyarakat harus gotong royong untuk Membantu petugas mengamankan, kalau melihat hal-hal yang tidak yang negatif langsung lapor, bubarkan. Itu artinya kerjasama seluruh masyarakat. Jadi tanggung jawab bukan cuma tanggung jawab semuanya Pak Ustadz. Jadi masyarakat semua. Siapa mau tahu di antara mereka itu ada anak cucu kita. Iya Pak. Ada keturunan kita yang ada di dalam, maka sinergitas antara masyarakat dan aparat itu perlu. Iya Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan hal itu nggak terjadi lagi Pak Ustadz ya. Iya. Ya kita doakan aja semuanya bisa selesai beres Insya Allah, sehingga insya Allah, Indonesia lebih aman lagi. Ya, dan kedua yang paling penting lagi, para ulama-ulama ini stoplah berkelahi. Stoplah. Ribut sekarang mereka. Oh jadi panutannya susah ini. Iya, susah, sulit. Iya. Karena sudah tidak ada tempat untuk kita, bagaimana kita mau gantung ini. Iya. Di mana? Betul Pak Ustadz. Tempat pelarian kita. Bagaimana kita mau belajar agama, yang ngajarin ini pada ribut. Pada ribut. Ya mudah-mudahan itu nggak akan terjadi lah Ustadz. Insya Allah. Iya Ustadz. Kita tetap jalan, Der. Iya. Ya, Oke. saya kan antum tahu bagaimana kerasnya dulu. Iya, oke Ustadz. Ya. Kopi dulu Pak Ustadz. Siap. Ini.